Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pembelajaran tematik kelas 5, subtematika pembelajaran 3, yaitu memelihara organ kesehatan pernapasan manusia. Peta kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk PPKN, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pelajaran IPS, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan. Tujuan pembelajaran: dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Dengan membaca teks, menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dengan baca teks, menyimak penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Langsung saja kita ke pembahasan bahasa Indonesia. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masalah di kota atau daerah dimanapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Berikut berita yang dihadirkan. Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rakib Al-Hadri, menyatakan GPS merupakan program pemerintahan kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rocky berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Itulah berita yang disajikan. Setelah membaca berita tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar rujukan gerakan pungut sampah di atas. Di mana lokasi daerah berita tersebut? Apa masalah yang dihadapi? Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Berikut adalah alternatif jawabannya. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut, yaitu Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. Masalah yang dihadapi adalah masalah kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Penyelesaian yang diambil pemerintah kota tersebut adalah pemerintah Kota Bogor meluncurkan gerakan pungut sampah. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang. Yang selanjutnya, jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, apa keuntungannya? Yaitu lingkungan indah dipandang dan warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Itu alternatif jawaban dari berita tadi. Selanjutnya, perhatikan bacaan berikut. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang didapat diolah kembali. Ya, betul, kita bisa menyebutnya pemulung.
Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Ya, di situ ada gambar kursi atau tempat duduk yang berasal dari tong bekas. Ada gantungan kunci, tempat meletakkan benda berasal dari bola bekas juga. Kemudian ada wadah seperti duskrip yang berasal dari bekas botol minuman. Itu semua adalah barang baru yang berasal dari barang bekas atau barang hasil dari daur ulang. Selanjutnya ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Yang kedua, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Yang keempat, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Alternatif jawaban yang pertama, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pemulung merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sangat mulia karena mereka mengumpulkan kembali sampah atau barang yang sudah tidak digunakan. Mereka ikut membantu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Alternatif jawabannya, menurut saya usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat baik karena dengan mendaur ulang benda-benda bisa ikut menjaga kelestarian lingkungan. Alternatif jawaban yang ketiga yaitu bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Pemulung sama sekali tidak merugikan masyarakat, bahkan ia justru membantu. Untuk menghargai jasa para pemulung dapat dilakukan dengan memilih sampah menjadi sampah yang masih dapat dimanfaatkan dan sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Dengan memilih sampah berarti sudah ikut memudahkan pekerjaan mereka. Yang keempat, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Kita dapat ikut menghargai usaha jasa membuat benda-benda daur ulang dengan cara ikut menggunakan benda-benda daur ulang tersebut. Itu alternatif jawaban untuk diskusi. Selanjutnya, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ada pelajaran PPKN dan juga IPS. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Bisa dilihat dalam kegiatan produksi pakaian, banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Ada petani, pedagang, ada produsen, ada penjahit, ada pengusaha garmen, dan yang lain-lain.
Oleh karena prosesnya yang panjang, maka hendaknya kita menghargai usaha orang lain. Sampai di sini dulu penjelasan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut di buku tugas kalian. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Diskusikan dengan keluargamu cara menghargai jenis usaha membuat benda-benda daur ulang. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Semoga sukses. Cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.